Ya, pemirsa, tim Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menemukan dua kejanggalan pada kasus mesuji yang melibatkan dua perusahaan perkebunan yang terlibat konflik dengan warga. Kejanggalan ditemukan pada perizinan hak penguasaan hutan oleh Kementerian Kehutanan dan juga keengganan Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur ulang lahan milik perusahaan atas desakan warga. Pertemuan antara tim Komisi 3 DPR bersama Polri, pemerintah Provinsi Lampung, dan juga Badan Pertanahan ini berlangsung selama lebih dari 3 jam di Aula Markas Polda Lampung. Ada 12 anggota tim dari DPR yang diketuai Aziz Syamsuddin hanya mendengarkan pemaparan kronologis sengketa lahan yang menyebabkan ada 2 warga tewas dan 5 orang lain terluka dari polisi dan juga Badan Pertanahan. Ya, dalam pertemuan ini terungkap sebenarnya antara warga dan PT Barat Selatan Makmur Investindo atau BSMI telah sepakat untuk bermitra di lahan seluas 7.000 hektar yang disengketakan sejak tahun 1994 lalu. Keengganan Badan Pertanahan diduga menjadi pemicu konflik antara warga di 3 desa, yaitu Nipah Kuning, Sri Tanjung, dan Kagungan Dalam di Kecamatan Tanjung Raya dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo. Puncaknya terjadi bentrok antara warga dengan aparat keamanan pada 11 November 2011 lalu yang mengakibatkan 1 orang tewas dan melukai 4 lainnya. Sementara pada kasus di Register 45 terungkap Kementerian Kehutanan sangat mudah mengeluarkan izin hak penguasaan hutan tanaman industri atau HTI pada PT Silva Inhutani ini. Awalnya perusahaan hanya menguasai 10.000 hektar, namun luasnya terus bertambah hingga mencapai 43.000 hektar pada tahun 2004 lalu. Jadi penting bahwa siapapun tidak ada yang terlalu hukum di Republik ini. Bila nanti Polda dalam pengusutan ada unsur kesengajaan dari pihak pemerintah daerah, dari pihak badan. Ya, pemirsa, konflik tanah di Mesuji bagaikan gunung es yang mencair dan menguap. Betapa masalah kepemilikan tanah bisa menjadi sumber konflik horizontal di tengah masyarakat. Masalah ini terjadi tidak hanya di Mesuji, tetapi juga di wilayah lain di Indonesia. Dan kisruh kepemilikan tanah ini ya ditenggarai berasal dari salah urus sertifikat di Badan Pertanahan Nasional. Ya, dan pemirsa, untuk membahas mengenai konflik yang bersumber dari ketidakjelasan kepemilikan tanah, di studio bersama kami sudah hadir salah seorang anggota DPD, Rahmat Syah, dan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih. Pak Rahmat, Pak Henry, terima kasih sudah di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya. Dan pemirsa, Pak Rahmat Syah ini juga saat ini menjabat Ketua RUU Pertanahan di DPD. Mungkin saya ke Pak Henry dulu. Ya. Pak Henry, Anda ini sudah lama sekali berusaha mengadvokasi para petani ya. Ya. Nah, kalau kita melihat konflik di Mesuji ini hanya merupakan satu dari sekian kasus yang Bapak telah ikut untuk berusaha dibantu. Sebenarnya akar dari masalah ini apa sih? Apalagi kemarin ini kan Jumat pekan lalu baru saja disahkan Undang-Undang Pengadaan Tanah. Iya, ada 2 tahapan penyebab kesemerawutan ini. Sebagaimana dilihat dalam kasus Mesuji, di mana antara BPN, Kementerian Kehutanan tidak terintegrasi. Ini akibat dari tahun 1967 dikeluarkan Undang-Undang Kehutanan yang tidak merujuk ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Akibatnya sejak tahun 67 itu ada 2 institusi yang mengatur soal pertanahan di negeri ini. Tanah yang di kawasan kehutanan diurus oleh Departemen Kehutanan waktu itu, dan di luar kehutanan diurus oleh yang bagian keagrariaan. Dan itu sampai sekarang terus berlangsung. Nah, sampai ke tingkat daerah. Padahal harusnya ini ada satu payung ya, organisasi pemerintahan yang mengatur soal pelaksanaan soal pertanahan ini. Jadi kalau Badan Pertanahan Nasional itu masuknya di bawah mana nih? Dia tersendiri. Jadi beda lagi. Sendiri. Kalau misalnya kayak perkebunan, ya dia untuk bisa dilepaskan jadi kawasan perkebunan dari kehutanan itu harus ada izin dari Kementerian Kehutanan. Ya. Baru bisa dari BPN mengeluarkan hak guna usaha. Nah, disinilah yang selalu tidak match. Menurut Bapak undang-undang yang kemarin disahkan ini sudah pro rakyat tidak? Yang pengadaan tanah? Iya. Saya ingin katakan, prinsipnya rakyat Indonesia setuju ya pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. Tetapi di tengah rakyat, terutama di Pulau Jawa yang menguasai tanah 0,3 hektar, ya seharusnya pemerintah itu berpikir pertama adalah bagaimana mengadakan tanah bagi rakyat yang sudah katakanlah memiliki tanah yang sangat kecil ini. Bukan untuk pengadaan tanah untuk fasilitas umum. Jadi sebesar apapun ganti rugi yang akan diberikan pemerintah, rakyat kemungkinan besar akan menolak karena tanahnya sangat kecil sekali. Ya. Terus diminta begitu ya untuk fasilitas dan diminta untuk fasilitas umum. Saya pikir tidak ada argumentasi yang mengatakan tidak setuju untuk pembangunan fasilitas umum ya. Tapi kalau tanah kita hanya 0,3 hektar,
itu yang diambil oleh pemerintah dengan ganti rugi, walaupun mungkin dengan undang-undang yang baru ini diperbaiki sistem ganti ruginya tidak berdasar NJOP, rakyat tidak akan setuju. Pak Rahmat Syah, kalau Anda melihat sebenarnya apakah memang seperti yang tadi dikatakan Pak Henry itu menjadi akar permasalahan di kita berangkat dari konflik mesuji dan juga konflik-konflik pertanahan yang lain. Apakah memang karena overlapping atau tumpang tindihnya institusi yang mengatur soal izin penggunaan tanah ini menjadi akar masalah ini, Pak? Terima kasih ya. Jadi kasus Mas Uji ini salah satu kasus sebenarnya yang terungkap karena sudah kezoliman itu berlebihan. Yang pasti saat ini zaman berubah. Harus kita sadari dulu akar pasal zaman berubah dan masyarakat itu tidak bisa dibodohi atau dibohongi lagi. Apalagi ditakut-takutin. Permasalahan tanah yang kebetulan kami dipercaya teman-teman di DPD dan telah melakukan studi hampir ke seluruh daerah. Kelihatannya permasalahannya kita tidak taat hukum dan oknum di BPN kurang punya hati nurani. Di BPN yang Anda lihat salah? Akar masalah seluruhnya di BPN. Kalau terkait kehutanan, Menteri BUMN, karena bayangkan, kami pernah ke kantor salah satu contoh di Sumut. 9 tahun tanah dikeluarkan dari HGU PTPN, karena itu milik masyarakat. Saya punya datanya lengkap pemiliknya. Dibentuklah tim B+ oleh Pemda, kerjasama memetakan yang mana BPN, karena begitu dikeluar PTPN punya tanah, itu kan sisanya itu yang 5.000 sekian, 5.873,06, itu sudah ada pemilik. Tapi tidak diserahkan 9 tahun sampai sekarang. Sudah banyak penderitaan, perpecahan, kemiskinan, korban jiwa, dan itu bukan di Sumut saja. Saya ajak 11 teman-teman dari daerah yang konflik tanah luar biasa, termasuk Lampung Mas Uji ini, Pak Anang, yang Ketua Petani se-Indonesia. Kita bicara, seluruh kepala BPN diundang Sumut dan Kanwil. Kesepakatan dalam 2 bulan selesai pemetaan, tapi buktinya 6 bulan juga tidak. Kita undang lagi kepala BPN, Menteri BUMN hadir langsung, bukan yang sekarang, Menteri BUMN yang lalu, dan terkait serta 4 bupati dan wali kota yang terkait. Maaf deh, ini jutaan orang terkait, hukuman putusan hukumnya sudah jelas, ketentunya jelas, dan hanya pengalihan antara Menteri Pertanian ke Menteri Agama juga tidak bisa dipenuhi. Jadi berbagai hal konflik ini sepertinya diciptakan, tidak mau diselesaikan. Mestinya seperti negara lain yang kami lakukan studi banding, hukum itu tegas, jelas, pasti dan benar, merata penerapannya. Di kita tidak. Hukum sudah bagus, undang-undang bagus, ketentuan bagus, pengadaan tanah ada undang-undang, tapi pelaksanaan selalu oknum di belakang meja. Pak Rahmat, tadi dari cerita yang Bapak ceritakan ini menarik ya. Berarti masalah yang Bapak temukan ketika ada contoh tanah 9 tahun sudah ada yang punya hak milik tapi tidak pernah diserahkan. Itu masalahnya, itu terkendalanya di mana? Terkendalanya di BPN, tidak pernah mau menyelesaikan gambar. Bahkan saya kasih contoh satu daerah yang bupatinya langsung menyampaikan ke Menteri BUMN, kami fasilitasi di DPD di Senayan, dan dari BPN hadir, bahwasanya sudah ada uang mereka 50 miliar, ingin membangun madrasah modern. Ini lengkap datanya, 100%. Sudah setuju semua, PTPN setuju, pas mau dibangun, BPN robah gambar dimasukkan itu ke PTPN. Itu belum ngeri lagi, Mbak Sheryl. Putusan Mahkamah Agung, saya ada puluhan. Putusan PK ada, tidak dipenuhi BPN. Kita nulis surat ke Presiden, saya sendiri. Presiden keluarkan surat melalui Menteri Sekretaris Negara untuk BPN mematuhin. Oknum kepala BPN-nya berbohong kepada Presiden, bilang masih ada masalah. Pak Rahmat. Saya menyontohkan yang mudah saja karena waktu kita di sini, dan saya pertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Dan begitu saya membantu masyarakat banyak, saya dipersulit urusan saya pribadi. Pak Rahmat dan Pak Henry, kita harus tahan dulu perbincangan ini karena kita harus ikuti selingan dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Perbincangan ini akan kami lanjutkan sesaat lagi. Samsung Galaxy Tab 7 Plus. Experience life better.
Mercedes-Benz Pertamina C-Class Touring Championship yang berlangsung sejak bulan Oktober 2010 di Sirkuit Internasional Sentul, Jawa Barat merupakan ajang balap profesional khusus sedan premium Mercedes-Benz C-Class yang diikuti lebih dari 30 pembalap nasional. Mercedes-Benz Pertamina C-Class Touring Championship diselenggarakan PT Mercedes-Benz Indonesia dan didukung oleh PT Pertamina melalui Pelumas Fastron dan Pertamax Racing sebagai penyedia pelumas dan bahan bakar khusus bagi para pembalap. Kami yang namanya mensponsori Mercy Indonesia dalam event ini adalah karena ada keunggulan, karena kami sebelumnya dapat yang namanya pengakuan dari Mercy Jerman sebagai atropelnya. Gitu. Jadi dengan dapatnya pengakuan itu, ya kami lebih percaya diri untuk memasarkan yang namanya pelumas Fastron adalah pelumas yang top tier, high class daripada semua pelumas yang ada di Indonesia. Begitu banyak yang bisa dilakukan untuk membantu keberhasilan ibu menyusui. Mulailah dari sekarang. Nikmati 3 keunggulan utama Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk, yaitu bebas banjir, air keran bisa langsung diminum, dan akses langsung interchange PIK. Persembahan eksklusif tipe Amarilis 15 kali 30 meter, 5 kamar tidur. Angsuran 65 juta rupiah per bulan. Bunga 0%. Hubungi 021 588 8000. Ya pemirsa, puluhan warga Aceh Singkil, Aceh menggelar aksi membakar 2 replika bendera negeri jiran Malaysia. Aksi mereka ini mereka lakukan karena selama 7 tahun terakhir bersengketa lahan dengan PT Nafasindo yang dikelola oleh Malaysia. Di sini menurut warga ratusan hektar lahan yang semula dikelola oleh mereka setempat ini kini diklaim menjadi hak milik PT Nafasindo. Aksi membakar 2 replika bendera Malaysia yang dilakukan pengunjuk rasa sempat membuat jalur utama yang menghubungkan ke pusat kota Singkil terhenti selama kurang lebih 1 jam. Pengunjuk rasa meminta pemerintah daerah provinsi dan juga pusat untuk lebih peka lagi dalam mencari jalan keluar atas sengketa lahan antara perusahaan dan juga masyarakat. Ya pemirsa, aksi ini digelar sebagai solidaritas terhadap kasus Mesuji yang juga terjadi akibat sengketa lahan. Ji mulai terkuak ya, ternyata banyak sekali kasus sengketa lahan di seluruh Nusantara kita. Betul. Saya ingin ke Pak Henry, apakah Anda setuju dengan pendapat dari Pak Ramadja tadi yang mengatakan bahwa semua akar permasalahan soal tanah ini ada di Badan Pertanahan Nasional saja? Karena kalau kita melihat sebetulnya kan kalau melihat struktur atau posisi BPN dengan kementerian-kementerian yang teknis yang mengatur apakah itu perkebunan atau BUMN atau energi mungkin, itu kan sebenarnya setara. Apa sebenarnya yang menjadi masalah? Kalau saya katakan ada 2 hal. Ya. Satu, secara prinsip kita memang masalah. Ya. Banyak undang-undang dan peraturan ini sudah keluar dari prinsip yang seharusnya konstitusi kita. Pasal 33 Undang-Undang 45. Ya, tanah itu dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Dan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Ya, tanah itu berfungsi sosial. Tanah itu untuk rakyat. Hanya warga negara Indonesia yang boleh memilikinya. Jadi artinya sesungguhnya prinsip-prinsipnya sudah sangat jelas sekali. Tetapi peraturan-peraturan berikutnya ini bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan konstitusi kita. Karena itulah kita melakukan judicial review ya berkali-kali, termasuk Undang-Undang Penanaman Modal yang membolehkan HGU itu sampai 95 tahun ya. Dan kembali lagi ke Undang-Undang Pokok Agraria ya nomor 5 tahun 60 menjadi 35 tahun. Jadi menurut kita secara prinsip ini banyak yang peraturan-peraturan berikutnya itu dilaksanakan. Kemudian secara keorganisasian pelaksanaan ya tumpang tindih karena yang mengurus tanah ini menjadi 2 departemen, kehutanan ya dan Badan Pertanahan sendiri. Belum lagi birokrasi di dalam. Misalnya kasus yang di Sumatera Utara yang disampaikan Bapak ini ya, itu tanah PTPN. PTPN sesungguhnya kan dia pemilik HGU. Kalau tanah itu sudah habis masa HGU-nya dan menurut pemerintah
hasil pengamatan bahwasanya rakyat membutuhkannya itu harusnya diserahkan kepada rakyat. Tetapi aturan di birokrasi pemerintah sendiri untuk pelepasan misalnya tanah ini untuk bisa didistribusikan kepada petani, dia harus ada lagi mekanismenya ke Departemen Keuangan. Karena dianggap aset negara. Aset negara dan sebagainya, itulah yang membuat lama. Ditambah dalam prakteknya banyaknya mafia-mafia ya yang berperan di sini ya. Belum lagi tanah itu didistribusikan kepada yang berhak menerimanya, sudah adalah pihak-pihak tertentu yang mau mengambil tanah ini. Dan perlu dicek tanah yang disebut Bapak ini tadi, itu sekarang bisa saja sudah jadi dimiliki sejumlah pengusaha real estate ataupun mafia-mafia tanah. Kalau Pak Rahmat, Anda juga sudah mengadakan studi banding ya ke beberapa negara. Nah ini sekarang persoalannya dari pihak pengusaha juga berkali-kali mereka mengajukan tolong dibantu infrastruktur karena selama ini proses pelepasan tanah sangat berlangsung dengan sulit. Sedangkan di lain pihak juga petani ini kan butuh makan. Mereka kalau tidak punya tanah tidak bisa hidup. Ini kalau di negara lain bagaimana mereka solusinya? Enggak, sama. Yaitu Malaysia, Turki, kami baru kembali ya studi banding, itu tidak ada pernah masalah soal itu. Tapi yang diganti rugi harus mendapat hak yang sama, bukan ganti rugi. Artinya adil atau ganti untung atau adil. Itu sama, karena kepentingan jutaan orang harus berani kita memberi pengertian kepada 1 atau 2 atau 10 keluarga. Tapi mereka tidak dibunuh masa depannya atau tidak matikan kehidupan ke depannya, tapi diberi yang layak dan pantas serta mereka juga mendapat. Bahkan maksudnya bagaimana, relokasi atau bagaimana? Ada yang relokasi, ada yang dapat di pembangunan di sekitar situ karena pemerintah umumnya memiliki tanah. Ya, kalau seperti ini pernah tidak di lapangan dikasih relokasi, selain dikasih uang juga dikasih relokasi? Keadaannya jauh lebih parah. Pada zaman pemerintahan Soeharto justru dibilang ini tanah untuk pembangunan umum, untuk fasilitas umum. Toh akhirnya jadi perusahaan real estate di situ. Jadi lapangan golf. Di tengah rakyat mengolah tanah itu untuk sumber makanan, ya yang dia cuma punya ukuran 0,3 hektar. Orang pengusaha itu membuatnya jadi lapangan golf. Inilah yang terjadi. Jadi ketika memang benar-benar ada kepentingan umum sesungguhnya ya rakyat tidak percaya pada pemerintah. Nah, jadi itulah yang saya katakan seharusnya pemerintah kita selesaikan dulu ini, tata dulu ini urusan tanah ini, ya. Bagikan tanah ini kepada petani, karena kepada rakyat di perkotaan maupun di pedesaan. Karena di kota ini sekarang kan juga orang tidak punya tanah dan sulit untuk dapat perumahan. Karena apa? Karena tanah ini sekarang sudah dikomersialisasikan, sudah jadikan barang spekulan. Perusahaan-perusahaan real estate, dia asal ada melihat tanah, dia coba beli dengan harga berapapun. Karena dipastikan pasti harganya akan mahal. Jadi tidak ada lagi tanah-tanah yang kosong ataupun ya tanah ini menjadi barang spekulan. Jadi usulan Serikat Petani Indonesia, Anda sebagai ketua umumnya Pak Henry, apakah memang Indonesia harus sudah waktunya untuk melakukan reformasi pertanahan seperti yang tadi Anda usulkan begitu? Ini suatu keharusan. Walaupun kita ini tahu ini sulit. Seperti halnya memberantas korupsi itu sulit. Ya, dibentuklah KPK. Nah, karenanya kita untuk urusan tanah ini juga dibentuk suatu badan yang super body yang seperti KPK ini mungkin lebih kuat supaya ada suatu prinsip yang dijalankan, hukum yang dijalankan dan birokrasi yang memang terintegrasi dan disiplin. Sudah ada Badan Pertanahan Nasional, Pak. Apakah menjadi mubazir? Kalau saya berpikir, apakah tidak menjadi mubazir kalau membentuk lagi badan baru sementara yang ada ini tidak difungsikan dengan baik? Kenapa yang ada tidak direformasi? Kalau menurut saya Badan Pertanahan itu diperkuat. Dia justru mengatur yang lebih luas. Departemen Kehutanan dia tidak boleh mengatur soal kehutanan ini, tapi lebih pada menjalankan peraturan-peraturannya. Jadi peraturan-peraturan yang pertambangan, kehutanan, perumahan, semuanya itu di bawah satu badan pertanahan yang dikasih katakanlah maupun fungsi yang lebih luas lagi. Jadi dia yang mengeluarkan peraturan dan mengawasi. Tidak sekarang. Kementerian Kehutanan ada peraturan, BPN ada peraturan, Kementerian Pertambangan peraturan. Jalan sendiri-sendiri. Atau mungkin dari tiap-tiap kementerian harus mengajukan kepada badan yang ada tadi ya? Jadi satu pintu begitu ya? Iya, ini tidak bagian kelautan dan perikanan, peraturan sendiri. Makanya kita judicial review, karena ini semua sudah keluar dari prinsip kami potong dulu, kami jeda dulu, nanti kami kasih kesempatan juga untuk Pak Rahmat. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami, perbincangan ini akan kami lanjutkan sesaat lagi.
Bukan menghayal ini teh. Ya, sekarang mah udah ada asuransi buat kita semua. Dodo jangan sembarang kok pilih asuransi buat keluarga. Asuransi MNC Life milik MNC Group. MNC kan grup besar. Papa memilih asuransi MNC Life, pilihan yang terbaik untuk keluarga kita. MNC Group melalui MNC Life meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan produk-produk asuransi terpercaya. Life is a choice. MNC Life. Ada keluhan apa? Nggak sakit, keberatan angkat galon. Itu mudah. EasyFill Water Dispenser dengan teknologi bottom loading. Isi ulang jadi lebih mudah. EasyFill Water Dispenser. Mudah tanpa beban. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami. Senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami. Keluarga tumbuh kokoh abadi. Kesetiaan kami dari hati. Agung Podomoro untuk harmoni. Indonesia adalah negeri yang subur dan makmur. Kekayaan alamnya sangat berlimpah. Dengan kerja keras dan semangat teh, kita bisa rubah negeri ini menjadi semakin maju. Partai Nasdem, gerakan perubahan. Ya, pemirsa, perbincangan kami lanjutkan kembali. Saya ingin ke Pak Rahmat. Kalau tadi Pak Henry mengatakan harus ada semacam badan baru begitu ya kalau tidak salah ya. Atau penyempurnaan badan yang mengurusi masalah tanah ini. Kalau pandangan Pak Rahmat bagaimana? Apakah dengan adanya sesuatu badan baru atau katakanlah penguatan ini bukannya malah menjadi semakin ruwet lagi masalah tanah ini? Kalau saya beranggapan kalau BPN itu melaksanakan apa tugas dia dengan baik, menghormatkan hukum, apa yang sudah menjadi kenyataan lapangan ditindaklanjuti. Karena dia berhak mengeluarkan hak milik, HGU, hak pakai, hak guna bangunan, tapi juga berhak membatalkan. Tapi kalau hukum saja dia sudah tidak hormati dan janji dia di Dewan maupun di tim yang tanda tangan bersama untuk menyelesaikan satu peta atau menggambarkan lokasi. Seperti tadi yang disampaikan, hal kami di Sumut salah satu. Juga ada lagi Sari Rejo yang Auri. Itu masyarakat 3.000 lebih di situ sudah turun-temurun. Untuk developer dikeluarkan, tapi untuk masyarakat tidak. Tanah PTPN tadi yang juga disampaikan, itu 4 kabupaten kota. Perlu untuk universitas, pengembangan kota, rumah sakit, dan lain-lain. Jelas dikeluarkan dari HGU PTPN. Udah dikeluarkan 9 tahun. Tapi yang dikeluarkan ini sudah diambil banyak pihak. Jadi dan menurut developer, Pak Rahmat masalahnya adalah tidak menghormati tidak keputusan dari hukum badan-badan dan tidak hukum. melaksanakan tugas. Kalau persentasenya di mana-mana sangat bagus, hingga orang tidak yakin lagi BPN itu bisa ditindak karena di back oleh orang tertentu yang punya kekuatan di Republik ini. Jadi ini masalah negara. Ya, Jadi kasus ini, saya maaf sedikit Mbak, kasus ini kalau kita tidak menghormati hukum, selesailah bangsa ini. Dan kalau hukum itu berpihak, bahkan tempat ibadah tengah malam jam 12 bisa diratakan dengan tanah. Ini di mana nih Pak? Di Medan. Di Medan ya? Dengan peralatan TNI, diratakan dengan tanah tengah malam. Apa diratakan dengan tanah? Untuk developer membangun perumahan. Oke, baik. Nah, sekarang sudah ribut masyarakat, sudah apa baru mau dibangun kembali, baru mau diganti. Apa begini? Saya kembali ke rancangan undang-undang yang sedang Bapak usahakan ya, Bapak sebagai ketuanya untuk undang-undang pertanahan ini. Sebenarnya tadi kan Pak Henry juga bilang sudah ada undang-undang agraria tahun 1960, juga ada undang-undang kehutanan tahun 1967. Nah, ini saja prinsipnya masih berbeda. Lalu tujuan dari RUU pertanahan ini apakah nanti akan merangkul supaya ada yang sejalan antara kedua undang-undang dan mungkin masih banyak lagi perpres-perpres lain yang saling bertolak belakang atau bagaimana? Tujuannya apa nih dari undang-undang pertanahan? Menyempurnakan yang belum sempurna dan sesuai kenyataan yang kita hadapi di lapangan selama ini.
Jadi bisa terlaksana dengan baik. Untuk apa undang-undang, ketentuan yang baik, aturan yang baik, kalau tidak dilaksanakan dengan baik? Kita kunci di beberapa hal untuk menjadi kenyataan apa sebenarnya keluhan masyarakat, apa kebutuhan hukum adat dan sebagainya. Sekarang itu semua terpinggirkan. Itu yang kita kaji, kita pelajari, kita studi, dan pakar-pakarnya kita undang untuk menyempurnakan undang-undang yang sudah ada, sehingga tidak tanah ini menjadi konflik. Dan satu hal, sebelum ke Pak Hendrik lagi, kalaupun pemerintah seperti selalu disampaikan oleh BPN bahwasanya tanah terlantar 4 juta hektar. Kemarin kami ada pertemuan di Kehutanan, Menteri Pertanian mengklaim saya hanya mohon 1 juta hektar untuk mengentas kemiskinan masyarakat 500 sampai 1 juta kakak. Ternyata tidak ada. Sekarang yang kita bicarakan konflik, penderitaan, perpecahan, korban jiwa ratusan ini hanya lebih kurang 50 hektar, tidak sampai seluruh Indonesia. Kita kasih kesempatan Pak Hendrik. Sedikit aja Mbak, kalau boleh itu diserahkan pemerintah tidak akan miskin dan tidak ada konflik. Ukuran negara adalah penyelesaian terhadap pertanahan. Jangan beda hukum itu ke bagaimana Pak Hendrik? Iya, karena itulah hampir semua negara yang disebut-sebut maju sekarang, baik Jepang, Korea Selatan, itu sebelum dia melakukan modernisasi ekonominya, dia melakukan penataan terhadap pertanahannya, melakukan reforma agraria, ya memastikan tanah-tanah ini fungsi sosialnya apa, fungsi-fungsi yang lainnya bagaimana diatur. Nah, karena itu kita tidak setuju sekarang ini dengan buru-buru diajukan lagi rancangan undang-undang pertanahan. Evaluasi lagi semua undang-undang ini, karena menurut kita banyak yang bertentangan dengan konstitusi kita dan juga Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60. Undang-Undang Sumber Daya Air tahun 2004. Bagaimana di situ jelas-jelas merupakan sumber mata air kehidupan untuk orang di situ, baik untuk persawahan, air minum, dengan gampangnya dibangun ya untuk perusahaan air minum. Kasus di Padarincang, ya, Banten kita lihat, dan di Jawa Tengah. Jadi karena itu menurut kita undang-undang ini, karena ada 2 periode ini, seharus kesemrautan undang-undang ini. Tahun 67 mulai keluar Undang-Undang Pokok Kehutanan, ya ini era baru, Orde Baru, Rezim Soeharto, era reformasi pasca Indonesia menandatangani Letter of Intent IMF dengan Indonesia tahun 97, Pak Soeharto juga, itu banyak peraturan. Ratusan sekarang undang-undang yang antri di DPR, ya yang kurang lebih ada hubungannya dengan tanah. Tapi bukankah dengan adanya undang-undang pertanahan ini, kalau ini logika saya sebagai orang awam, bukankah dia akan menjadi sarana untuk mengharmonisasi undang-undang yang saling tumpang tindih ini? Tidak ada misi itu Pak di situ? Saya bilang makanya harus didudukkan lagi prinsip arah pembangunan ini mau bagaimana. Mau melenceng keluar dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, ya pasal 33 45 3 itu, ataukah mau arah kemana? Karena sesungguhnya setelah kita menandatangani Letter of Intent dengan IMF itu, arah pembangunan Indonesia ini sudah keluar dari konstitusi Indonesia. Sudah tidak lagi tanah itu berfungsi sosial, tanah itu jadi barang spekulan, komersial. Tanah itu milik privatisasi, ya tanah itu diam-diam untuk milik asing. Baik Pak Rahmat, ini kan juga masih berjalan ya, dan rencananya Januari ya tengahnya untuk ketok palu untuk undang-undang pertanahan. Nah, sepertinya dari Serikat Himpunan Petani ini kan masih ada yang ingin disampaikan. Apakah juga akan diberi kesempatan mungkin dalam forum DPD nanti? Semua kita tampung, Mbak. Jadi dari semua daerah masukan melalui DPD yang tiap daerah itu 4 orang, diambil, dikutip, didengar, dibikin pertemuan di universitas dari berbagai kalangan, masukan-masukan ini yang kita nanti untuk harmonisasi tadi dan menyesuaikan dengan keadaan kita. Tapi kembali lagi, kasus yang ada apa yang disampaikan tadi oleh Pak Saragi dan kita ketahui semua, di tiap daerah ada, itu aja bisa kita selesaikan dulu oleh pemerintah saat ini. Itu sudah top. Karena tidak miskin negara ini, tidak melarat bangsa ini. Inilah salah satu mengatasi kemiskinan, penderitaan, perpecahan, dan juga korban jiwa sia-sia. Berapa ratus sudah korban jiwa. Kenapa kita nggak tanggap? Saya mengharap, kemarin saya lihat ada Ranitek di salah satu TV, yaitu Presiden meminta prioritas konflik pertanahan di Indonesia. Mudah-mudahan
apa yang dikatakan Presiden ini dipenuhi oleh BPN dan instansi terkait. Sama dengan pidato Presiden waktu ulang tahun agraria di Bogor. Sama juga. Yang sudah punya kekuatan hukum tetap, putusan MA atau PK harus dilaksanakan. Hingga kepercayaan hukum masyarakat akan apa. Ini juga kalau dilihat undang-undang ini yang disampaikan Pak Hendrik dan kita tahu semua. Jelas di sini dengan tuntutan yaitu para petani, Undang-Undang Pokok Agraria nomor 560, bahwasanya ini saya pikir udah ulang-ulang ya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saya hanya mengulang, ini udah disampaikan puluhan kali, dan negara telah menjamin untuk memberi perlindungan hukum bagi hak milik setiap warga negara tanpa kecuali. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 39 1919 tentang hak asasi manusia, pasal 36 yang menyatakan tidak seorang pun boleh dirampas, ini terakhir, miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Tapi kenyataannya BPN tidak menghormati. Baik Pak Rahmat, terima kasih. Dan Pak Henry mungkin sedikit saja Pak untuk closing statement Anda. Ya, karena itu menurut saya ini kembali kepada arah ya pembangunan kita, arah prinsip ekonomi kita ini, yaitu membangun ya untuk berdasarkan kerakyatan ya. Karena itu pidato Presiden kemarin yang ingin menyatakan menyelesaikan konflik agraria dan berkali-kali tentang reforma agraria itu sungguh-sungguh dilaksanakan. Jangan hari ini cerita reforma agraria, menyelesaikan konflik tanah, itu harapan besok kita. dikasih tanah ke perusahaan-perusahaan perkebunan yang luas dan sebagainya. Terima kasih. Itulah yang menjadi soal. Ya, terima kasih Pak Henry dan Pak Rahmat. Mohon maaf waktu kita sudah habis Pak. Mungkin nanti akan ada kesempatan. Saya minta kebijaksanaan Presiden untuk benar-benar memprioritaskan ini karena inilah masalah terbesar di Republik Indonesia saat ini. Itulah himbauan kami. Terima kasih Pak Rahmat Syah dan Pak Henry Saragih untuk hadir di sini. Selamat pagi. Ya, terima kasih dan juga pemirsa, usai sudah perbincangan kami pagi ini dan kami tutup Metro Pagi. Seperti biasa kami juga hadirkan informasi dari Mahkamah Konstitusi. Saya Cheryl Tansil. Saya Lana Samusi dan Afiani Malik mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.